Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan. Kita doakan juga semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Abuya yang telah hadir ke kota Banda Aceh ini sudah semenjak 20 tahun yang lalu. Setiap bulan di berbagai tempat-tempat pengajian, sehingga perjalanan panjang yang melelahkan itu sudah membuahkan hasil yang sangat besar, sehingga majelis pengkajian Tauhid Tasawuf atau juga terkadang disebut dengan majelis pengkajian Tauhid Sufi ini bukan hanya lagi berkembang di Banda Aceh, tapi sudah ada seluruh cabang di seluruh kabupaten, di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri. Mudah-mudahan pengajian ini yang amat penting ini terus berkembang hingga sampai ke seluruh pelosok kampung, hingga dapat dirasakan oleh semua masyarakat Aceh khususnya. Saya muliakan juga rombongan yang bersama Abuya, dan saya muliakan, saya hormati, yang kita banggakan Bapak Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRK Kota Banda Aceh yang telah menggagas acara yang mulia ini. Sudah sekian kali, khusus di sini sudah 2 kali diadakan oleh Bapak Arif dengan teman-teman, yaitu Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Daratib Sribeh. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi pada Pak Arif dan teman-teman di DPRK Kota Banda Aceh ini, sehingga dengan upaya yang beliau ini lakukan, sehingga Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Daratib Sribeh semakin dikenal, dan yang paling penting semakin dipahami oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Karena masih ada sebahagian orang belum paham, dan malah ada yang memang tidak mau memahami, bahkan menuduh ini majelis ini mengembangkan aliran pemahaman yang keliru. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini yang kesekian kali diadakan oleh Pak Arif Fadilah, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, apa itu Tauhid Tasawuf, apa pula itu Ratib Sribeh, semakin dikenal oleh masyarakat Aceh dan masyarakat Kota Banda Aceh khususnya. Penghormatan kita berikan kepada Bapak Wali Kota Banda Aceh atau yang mewakili, dan seluruh Pak Camat, Pak Kecik yang ada di Kota Banda Aceh ini.
dan juga penghormatan kepada Ketua MPTT Indonesia Abisahal Tastari yang telah membaca makalah, Ketua Ratib Seribe Indonesia Bapak Jufri Hasanuddin yang juga hadir bersama kita pada malam ini, Wali Nanggro Majelis Tauhid Tasawuf yang ada di berbagai kabupaten, khususnya Wali Nanggro Tauhid Tasawuf Aceh Besar dan Banda Aceh, Gubernur Majelis Tauhid Tasawuf, dan para Wali Nanggro Kecamatan, Wali Nanggro Tauhid Tasawuf yang ada di gampung-gampung, dan teristimewa kepada guru-guru kita, Abu Haji Kamaruzzaman yang selalu membantu perjuangan yang mulia ini, Abu Yusri Bitai, Abu Fauzan, dan Abu Zainuddin dan lain-lain, banyak lagi para pimpinan pesantren, pimpinan dayah yang selama ini memperjuangkan majelis pengkajian Tauhid Tasawuf, menjelaskan, menguraikan makalah-makalah yang ditulis oleh Abuya, khususnya di Masjid Raya Banda Aceh setiap malam Senin. Yang saya banggakan seluruh pasukan khadam umat yang selalu setia mengawal, membantu berjalannya majelis zikir ini, dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah zikir yang telah hadir di tempat yang sangat mulia ini. Tadi kita sudah mendengar makalah yang amat penting tentang pemahaman keagamaan. Ini adalah salah satu daripada ribuan makalah yang telah berhasil ditulis oleh Abuya, penggagas Majelis Zikir Ratib Seribe dan pengkajian Tauhid Tasawuf ini, yang sangat singkat, ya, hanya 1 lembar saja, tetapi punya kedalaman, punya pemahaman yang dalam, sehingga saya pribadi dan mungkin teman-teman, kitab-kitab sufi yang kita baca di pesantren, apa itu kitab hikam namanya, atau lain-lain, pemahaman-pemahaman syariat, pemahaman-pemahaman hakikat, pemahaman tauhid sufi, dan sebagainya yang ada di dalam kitab-kitab yang sebenarnya diajari itu di pesantren, ya, semakin mudah kita memahaminya dengan modal makalah yang ditulis oleh Abuya kita yang mulia ini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para wali nanggro gampung, kecamatan dan kabupaten, hendaklah makalah-makalah yang ditulis ini kitab sangat penting ini, dijaga, dirawat, ya, diperbanyak dan dibagi-bagi kepada masyarakat supaya mereka membaca, supaya mereka memahami, dan yang penting lagi menyebar pemahaman ini kepada masyarakat kita, sehingga target tujuan daripada apa itu majelis tauhid tasawuf, apa itu tauhid sufi, apa itu akidah ahlus sunnah wal jamaah, apa itu fikih, apa itu akhlak dan sebagainya, kita dapat memahami dengan baik melalui makalah-makalah yang singkat tapi sangat mendalam ini.
Seperti kita lihat pada malam ini, ada pemahaman umum, ada pemahaman khusus. Pemahaman umum, dan ini sudah umumnya diketahui, terutama sekali oleh tengku-tengku yang pernah belajar di pesantren atau di dayah. Yaitu pemahaman tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang pemahaman ilmu hukum-hukum syarak, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak-akhlak. Maka kita di pesantren mengaji bertahun-tahun lamanya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari kelas 1 sampai selesai pendidikan, belajar dengan berbagai nama, dengan berbagai tingkatan, mulai Matan Sanusi, Tijan Darari, Kifayatul Awam, Dusuki, Ummul Barahin, dan masih banyak lagi. Lalu kita pelajari pula fikih, hukum-hukum syarak. Kita baca berbagai kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, khususnya oleh ulama-ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i, baik I'anatul Talibin, Mahali, Fatuhul Wahab, dan sebagainya. Di Gampung Sabilal Muhtadin baca Sairus Salikin dan lain-lain, Boyatul Tulab, begitu juga akhlak, Muraqi Ubudiyah, Sairus Salikin, Ihya, dan sebagainya. Nyan tengku-tengku le macam ilmunya nyan geken syariat, sedangkan yang wajib dipelajari bukan hanya ilmu syariat. Maka ketika kita belajar di pesantren itu, semenjak kitab kelas 2 umpama kitab Muraqi Ubudiyah dan kitab-kitab yang lain yang masih kecil-kecil, itu di sana sudah dijelaskan wajib kita bukan hanya bersyariat, wajib kita juga bertarikat, wajib juga kita berhakikat. Yang dalam kitab-kitab yang betbak dayah tenggu. Jadi tauhid pertama sekali berangkat daripada pemahaman dan ilmu tentang ketuhanan. Jadi percaya kepada adanya Allah dengan segala sifat yang wajib padanya, dengan segala sifat yang mustahil padanya, sehingga tertanamlah akidah ke dalam batin si hamba. Dengan akidah itu kita sudah sah disebut sebagai orang mukmin, karena tanya kata percaya Allah, dan percaya segala sifat yang wajib yang mustahil padanya. Begitu juga dengan para nabi dan para rasul. Tetapi tengku, itu namanya tauhid seperti itu, akidah itu tauhid akal, atau disebut juga tauhid ilmu. Artinya Allah hanya masih berada di dalam ilmu, Allah hanya masih berada di dalam akal. Dan itu belum cukup.
Kenapa? Karena kehadirannya belum hadir atau belum kita rasakan di dalam batin. Sehingga Pak, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Amin Al-Kurdi, walau kita percaya Allah yang maha agung, Allah yang maha hebat, tapi kita takut bukan kepada Allah. Kita takut kepada alam. Kita percaya Dia maha sempurna, maha gagah, maha hebat. Tetapi kita yarjuna ghairahu, kita berharap bukan kepada Allah, kita berharap kepada selain Allah. Padahal kita berakidah bahwa yang mengatur segalanya adalah Allah. Pu yang tak percaya, hana terasa adengku. Tak percaya Allah maha hebat, tapi kita takut bukan kepada Allah. Kita percaya kepada Allah, Dia yang mengatur segalanya, tapi kita masih merasakan kita juga ikut mengatur dalam hidup ini. Kita jadi hebat karena kita menang karena usaha kita, padahal dimenangkan oleh Allah. Kita percaya saja Allah hanya berada di dalam akal, belum masuk ke dalam batin. Maka tuku umpamanya para ulama mengatakan, Imam Ghazali tauhid jika hanya sebatas ilmu, batin kita tetap berpaling kepada selain Allah. Batin kita tetap berpaling kepada alam. Kita mencintai alam, kita bergantung kepada alam, kita berharap kepadanya, kita takut padanya. Beda pu yang terasa ngan pu yang tak percaya. Makanya Imam Nawawi umpamanya mengatakan tauhid jika hanya sebatas ilmu, Allah tetap terhijab dengan alam. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam batin, masih di dalam ilmu. Nyoknya penyebab terjadinya syirik khafi. Karena kita lebih malu kepada yang bukan Allah, kita takut bukan kepada Allah, kita cinta bukan kepada Allah. Lebih tak cintai jabatan dengan tak cintai Allah, lebih tak cintai harta, alam dan sebagainya daripada kita mencintai Allah. Terjadilah syirik khafi. Baregadoh syirik khafinya bukan dengan akidah, tapi dengan hakikat. Nyoknya yang sedang diupayakan, sedang diperjuangkan oleh majelis pengkajian tauhid tasawuf ini. Maka tengku dijelaskan oleh Abu Ya T ya, MPTT itu tauhid yang dimaksud bukan akidah. Yang dimaksud adalah hakikat syahaya Allah. Karena menyasyahaya Allah kaitamong lambatin tayang tunggu, hana yang tak takut kecuali Allah, hana yang tak maleh kecuali Allah, hana yang tak hormati kecuali Allah. Kita rasakan tidak ada yang berbuat kecuali Allah, bukan kita yang menentukan. Syahaya Allah masuk ke dalam batin. Maka batin tanya hanali musangkut kepada alam, hanali takut kepada alam. Batin ini, dia hati ini tidak bisa melihat banyak sisi. Menyokat pengaruh dengan sebuah sisi dengan Allah tunggu. Maka hilanglah yang lain. Hilanglah perbuatan selain Allah. Hilanglah sifat selain Allah. Hilanglah zat selain Allah. Yang ada hanya perbuatan Allah. Yang ada hanya sifat Allah, yang ada hanya zat Allah semata-mata. Yang lain itu seperti ditulis dalam makalah tadi adalah pantulan daripada wujud Allah. Nyo makna fana lagu. Lagi tamong cahaya pun kita mau lambatin, Pak. Lagi nabi apa itu? Wanita-wanita Mesir
ketika melihat Nabi Yusuf, hilang rasa, yang ada hanya wujud Yusuf di dalam batin mereka. Wujud dirinya hilang, sehingga mereka terpotong-potong tangan dengan pisau yang tajam, tidak ada rasa, Pak. Sehingga mati mereka kehabisan darah. Hilang wujud selain Yusuf di dalam batin mereka. Jadi bukan maknanya Yusuf sudah menjadi wanita, itu wanita sudah menjadi Yusuf. Bukan, Yusuf tetap Yusuf, wanita tetap wanita, Mesir tetap wanita. Hanya saja mereka hilang ingatan kepada selain Yusuf, termasuk kepada dirinya. Yang maksud daripada wahdatul wujud, dia bukan menyatu alam dengan Allah, Allah menjadi alam, alam menjadi Allah. Bukan begitu. Nyankon sesat le cik kafe pendapat, Pak. Tapi makna wujud hakiki adalah wujudnya. Orang arif sampai ke situ, hilang dalam ingatannya, fana dalam ingatannya, dalam rasanya, perbuatan, sifat dan zat selain Allah. Itulah maksudnya, Pak. Yang maksud le Abuya Mudawali, Tesom akuan lemah Tuhan, tesom akuan lemah Rabbi, wa in ghibtu bada, wa in bada ghayabani. Tesom akuan, akuan alam selain Allah, hilang di dalam ingatan orang arif. Hilang, bukan hilang secara kenyataan. Nah, jadi itu gambaran Bapak-bapak. Nah, nanti lebih jelas, ya. Maka ada lagi syair dikatakan juga oleh Abuya Mudawali, wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Rabbi. Seistighal, ini masih sambungan syair beliau. Seistighal dengan hakiki, hanya berhakikat saja, serta tidak bersyari'i, tidak ada syariat Nabi, dia hanya berhakikat, syariat Nabi tidak ada, maka dia orang zindiki, menaneken le maliki. Seistighal dengan syari'i mentang, yang tadi ilmu tiga tadi itu ada, hakikat tidak ada. Seistighal ngon syari'i, serta hana ngon hakiki, hana hakikat. Yang ke urung wahai akhi, berhampiran ngon wahabi. Maki bantalit wahabi, tanya opi wahabi cik. Berhampiran, itu Abuya Mudawali. Makanya nepegah, Pak, ajaran MPTT bukan yang ajaran yang dibawa oleh Abuya Mudawali. Anda adalah pendusta besar. Anda berarti belum paham. Itulah yang sedang dibawa untuk menghilangkan syirik khafi. Ya, syirik jali itu hilang dengan akidah. Itu ada dijelaskan di dalam berbagai kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama sufi. Tapi untuk paham, memang harus perlu kepada dekat dengan ahlinya. Jadi untuk tahu apa itu MPTT, langsung datang ke Abuya, langsung bergabung dengan MPTT. Jak betruk kalon beduh, baru mufhum nunggu. Nya dari jauhan mufhum, Pak. Nya tak dengar bagap hampa apa lagi yang dengar baru dengki cik metamah mufhum lah. Jak betruk kalon beduh, baru mek rugama sakit hati. Jadi begitu caranya. Ya di Aceh berahnya perah aja luar nanggroi musenah-senah, Pak. Yang muzakarah pengkaderan tauhid sufi kemarin itu di Kota Batam. Ni tahun depan merebut-rebut, nah yang laki Singapura, nah yang laki Sulawesi. Orang lain merebut-rebut, tanya mutulak-tulak, Pak. Ya kan? Wajar saja. Memang harus melalui mursyid itu. Kalau tidak paham. Mursyid. Kata kitab Sairus Salikin, ya, bak mukaddimah kepegah. Anda wajib mencari mursyid walau Anda ulama besar sekalipun. Apalagi yang kan ulama, walau Anda ulama besar sekalipun. Saya, kata Imam Sya'rani, membaca kitab sufi habis untuk menjadi seorang sufi.
Saya baca Ihya, saya baca Qutul Qulub, saya baca semua. Tapi akhirnya saya bagaikan masuk ke ruangan gelap. Tidak tahu masuk pintu masuk, tidak tahu saya pintu keluar. Bingung saya dengan membaca. Akhirnya saya berbakti kepada Syekh Ali Al-Khawas. Maka setelah itu saya baru sampai. Maka jika pegah le Tengku Syekh Kuala, ulama Aceh, yang tanya banggakan, carilah mursyid, carilah guru rohani, carilah guru spiritual, dan bersungguh-sungguhlah mencarinya. Jika Anda sudah menemukannya, satukanlah iradahmu dengan iradahnya. Anda jangan berkemauan kecuali dengan kemauannya. Jika Anda melakukan itu, maka Anda akan sampai. Pemahaman nyokamale menapai ahli, tetapi untuk menemukan itu harus berada di bawah bimbingan guru. Makanya Imam Ghazali walau alim besar, dia masih mencari guru. Syekh Kuala begitu juga, ulama-ulama besar begitu juga. Ada itu mursyid. Anjir pegah-pegah le hana. Hana le Tengku lawe nyaw hanjut pegah lagi nya. Carilah walau Anda harus ke negeri Cina. Itulah maksud hadis utlubul ilma walau bisin. Yang nak ulama pegah makna hadisnya yang kia minta mursyid walau Anda harus ke negeri Cina. Jadi menyohananya nunggu hamrumpa. Makanya perlu itu adalah semacam sopir ya dalam perjalanan jauh. Jika jiuh tunggu benar limong boh syarat. Ya jiuh baru truk. Pertama benar bekal. Yang kedua benar kendaraan. Yang kelima benar sopir, benar pilot. Yang keempat benar jamaah, benar rombongan, benar kloter, kelompok terbang. Yang kelima benar senjata aja jiuh. Yang kelima Ghazali. Jaba Allah jiuh, agak mit urung saleh pak. Jiuh. Padahal amat dekat. Maka perlu juga kepada 5 syarat. Pertama bekal yaitu takwa. Yang kedua perlu kepada kendaraan juga. Kendaraan bak jalan Allah adalah himmah yang kuat. Kemauan yang kuat. Itu kendaraan itu. Yang ketiga adalah pilot yaitu mursyid. Pembimbing rohani katanya. Yang keempat benar jamaah. Lagi jamaah berkompak. Benar ketua DPR keainan. Ya, benar anggotanya, benar wali kota berkompak karena perlu kebersamaan dan juga perlu senjata bak jalan Allah. Senjata bak jalan Allah karena bak jalan Allah le musuh. Musuh bak jalan Allah adalah nafsu, syaitan dan dunia. Maka perleh kepada senjata. Senjata bak jalan Allah adalah ratib seribu. Yaitu membaca kalimah La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Jadinya makna-makna seribenyan sebanyak-banyaknya. Boleh 2.000 kali, boleh 3.000 kali, tergantung bak watai. Jadi bet makut tengku. Banyak petakut le tengku, bet ni takut. Dan yang petakut tengku. Bet kajak atau serbe. Kan bet ni dengar anjenan. Nengku. Masa zikir dilarang? Ya, aksiru ya. Aksiru biha, perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah. Karena jika Anda membaca kalimah la ilaha illallah dengan banyak, sebanyak-banyaknya istiqamah lagi, maka syaitan berkata, aku membinasakan manusia dengan maksiat dan dosa, mereka membinasakan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi mursyid itu ada harum takun. Bugala kita durun nafis harum tak pegahana. Nyam berarti urung pegahana le takabur dan hasad dan dengki. Kata kitab durun nafis. Menyertai tiket hana le mursyid itu kafir kita. Masih menyertai tiket Allah hana mampu le gepegat urung arif itu kafir jadinya. Jadi begitu kata kitab durun nafis. Maka carilah ya. Menyertanya dalam MPDT yang apa mitali karena abu ya tinggal patuh
ikuti segala arahan-arahan beliau melalui wali-wali Nanggro. Insya Allah ya, walau kita belum menjadi sufi ya, menjadi seperti Abuya, tapi setidaknya keberkahan itu mengalir kepada kita semua. Malam ini khususnya kepada Pak Ari Fadilah, pada teman-teman di DPRK yang telah menggagas acara yang mulia ini. Kami berterima kasih sangat pada Bapak Ketua DPRK dan teman-teman yang telah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan tahun depan dan tahun selanjutnya tetap diadakan seperti ini, sehingga pemahaman yang tentang apa itu tauhid tasawuf sehingga lurus kembali, apalagi yang disampaikan oleh Abuya. Mungkin itu saja ceramah singkat atau tausiah dari saya yang masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Insya Allah nanti dalam nasihat Abuya diluruskan kembali dan ditambah kebenaran-kebenaran yang lain oleh Abuya. Saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa Abuya setiap bulan ya ada datang ke Banda Aceh. Jadi kita bergabung ikuti baik di Masjid Tuha, dan setiap malam Senin kita selalu mengadakan pengkajian ini dengan zikir yang disampaikan oleh Abu Kamarud, oleh Abu Fauzan, oleh Abi Yusri dan lain-lain, Tengku Zainuddin dan sebagainya. Ikutinya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, supaya pemahaman agama dengan sempurna kita pahami. Apa itu istilah syariat, apa itu istilah hakikat, apa itu istilah tarikat yang wajib tidak boleh berpisah satu sama lain, dan itu dijelaskan di dalam kitab-kitab, wajib kita memilikinya. Bagaimana pemahaman yang sebenarnya? Makanya fas'alu ahla zikri ya, tanyalah kepada ahli ilmu ya, jika kamu belum paham. Soal MPTT tanya langsung kepada Abuya jika Anda belum mengerti. Jak betruk kalon bedu ya, insyaallah apa yang tidak kita pahami akan kita pahami dengan baik.